nggak ngeliat pasangan yang ceweknya kerja gila-gilaan, banting tulang, cari nafkah, sedangkan suaminya malah nganggur nyantai di rumah? Sebenarnya, siapa sih yang salah? Oke, mungkin ini agak kontroversial, tapi aku mau sharing sedikit insight dari pengalamanku sendiri. Aku baru nikah 2 tahun. Kalau kamu pikir itu waktu terlalu singkat untuk ngomongin hal kayak gini, please dengerin dulu. Karena jauh sebelum aku nikah, aku udah pacaran dengan suamiku selama 10 tahun. Dan di tengah perjalanan itu, kami mutusin untuk bangun bisnis bareng. Bisa dibilang kami udah ngerasain semuanya, suka duka dalam bisnis ditambah lagi hubungan pribadi di waktu yang sama. Awal bisnis, chaos banget. Aku tuh cewek dominan, banyak maunya, banyak target, dan susah banget digoyah. Suamiku juga sama, tegas, punya prinsip, dan kuat pendirian. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Bayangin deh kami harus kerja bareng hampir tiap hari. Kebayangkan gimana ributnya? Kami sering debat. Kadang soal hal penting, kadang cuma karena ego. Aku pengen didengerin, dia juga pengen dihargain. Dua-duanya pengen jadi yang paling benar. Waktu itu, aku masih muda, emosi masih labil, dan jujur aja, aku tuh orangnya kurang empati buat dengerin orang lain. Jadi kalau ada yang nasehatin aku ngerasa kayak diserang. Aku yang dulu gak suka dikritik. Tapi seiring waktu berjalan, aku sadar suamiku nggak nyalahin aku. Dia ngajak untuk tumbuh bareng. Dia lebih tenang, lebih sabar, dan udah ngajarin aku banyak hal, termasuk gimana caranya ngontrol diri. Dari situ, aku belajar dalam hubungan, apalagi ada bisnis di dalamnya, bukan soal siapa yang menang, tapi gimana caranya saling ngerti satu sama lain. Kalau kamu juga pernah atau lagi ngerasain hubungan yang sama-sama dominan, stay sampai akhir ya, karena aku bakal sharing hal penting yang bisa bikin hubungan kalian jadi lebih langgeng dan lebih seimbang. Dominan itu bukan berarti galak atau suka ngatur, tapi lebih ke punya vibes kuat, tahu apa yang pengen dia capai, dan berani ngambil keputusan. Sayangnya, cewek dominan ini sering banget dapat stigma buruk. Keras kepala, mau menang sendiri, gak bisa diatur, gak bisa dibilangin, dan bahkan ada yang bilang susah dapat jodoh. Menurutku ini salah. Gak semua cewek dominan kayak gitu. Tapi, cewek yang terlalu dominan dan gak bisa nurunin egonya, biasanya agak susah dapat pasangan. Kalaupun dapat, biasanya pasangannya itu kurang setara, kurang seimbang, kurang kuat, dan ujung-ujungnya si cewek harus nanggung semuanya. Bahkan cari nafkah dan jadi tulang punggung keluarga. Tapi kalau ketemunya itu cowok setara atau bahkan yang lebih dominan, itu tantangannya justru beda. Dua orang dominan ini harus belajar gimana caranya nurunin ego, saling ngehargai, kompromi, dan komunikasi, biar hubungannya itu tetap sehat. Setuju nggak? Kalau hubungan ideal itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang saling mau ngalah. Coba komen di bawah dong. Menurutku, cewek yang dominan justru lebih cocok sama cowok yang dominan. Awalnya pasti bakal banyak bentrokan. Tapi itu jauh lebih bagus, jauh lebih sehat daripada si ceweknya terpaksa hidup dalam survival mode terus-menerus karena terlalu dominan. Dulu aku sempat deket sama cowok yang kurang dominan dan sumpah rasanya aku kayak orang tuanya, bukan pasangannya. Aku yang harus mikirin semuanya, ngurusin dia dan jadi problem solvernya dia, dan itu capek banget. Nah, dari pengalamanku, kalau dapat pasangan yang dominan, si cewek harus nurunin egonya dan kasih ruang buat si cowoknya itu memimpin. Karena dalam rumah tangga itu nggak bisa ada dua nahkoda. Dari situ aku jadi belajar untuk ngelepas kontrol agar hubungan kami jadi lebih sehat dan lebih harmonis. Tapi suamiku tetap kasih aku ruang untuk memimpin di bidang yang aku kuasai. Jadi kami saling melengkapi tanpa harus saling mengekang satu sama lain. Aku sadar kalau aku terlalu mendominasi semuanya, aku bakal susah cari pasangan yang sepadan. Karena cowok yang berkualitas pasti punya ego dan punya prinsip, dan disitulah keseimbangan tercipta. Kalau kamu cewek yang dominan, coba deh refleksi lagi, apakah kamu udah kasih pasangan kamu ruang untuk memimpin? Nah, ini beberapa hal yang aku pelajari sebagai cewek dominan yang punya suami dominan juga. Semoga tips ini bisa jadi insight buat kalian yang pengen hubungan tetap sehat dan langgeng. Pertama, jangan tantang egonya. Kalau punya pasangan dominan, jangan lawan egonya. Begitu kamu nyerang,
pembicaraan langsung berubah jadi soal siapa yang menang. Pasangan dominan itu justru butuh dihargai untuk ngelindungi egonya. Dulu, tiap kali Pak Su ngomong sesuatu yang aku nggak setuju, aku langsung motong dan ngegas balik. Hasilnya, kami debat panjang dan perang dingin. Tapi setelah belajar buat tenang, dengerin dulu, pilih waktu yang tepat buat ngomong, semuanya jauh lebih baik. Kadang cara lembut itu lebih efektif daripada ngotot terus. Kedua, selalu kasih apresiasi. Pujian kecil itu punya efek yang besar loh. Tapi karena saking sibuknya atau saking udah lamanya hubungan ini, sering banget pasangan itu lupa untuk kasih apresiasi satu sama lain. Ucapan-ucapan seperti, makasih ya udah bantuin, wah kamu hebat banget hari ini. Bisa bikin suasana hati, suasana rumah jadi lebih hangat. Dulu, aku dan Pak Su karena sama-sama dominan, sering banget lupa buat saling apresiasi. Kami lebih sering ngomentari hal-hal yang salah daripada hal yang benar. Tapi seiring waktu berjalan, kami sadar apresiasi itu bikin pasangan kita ngerasa dihargai dan diakui usahanya. Begitu mulai saling apresiasi, saling puji, hubungan kami jadi jauh lebih positif. Intinya jangan pelit bilang makasih dan nunjukin kalau kamu sayang dan peduli sama pasanganmu. Ketiga, bagi teritori. Dari awal, kami udah sepakat siapa yang pegang kendali dan di bagian mana aja. Pak Su tugasnya bayar tagihan, ngatur keuangan besar, dan memprovide semua kebutuhan rumah tangga. Nah, aku yang ngurus alokasi uangnya. Kayak belanja bulanan, masak, keperluan rumah, sampai hal-hal kecil kayak dekorasi rumah. Dengan cara ini, nggak ada tuh drama rebutan siapa yang paling dominan, karena masing-masing udah ada wilayah kekuasaan sendiri. Kita hanya perlu saling percaya dan saling support di peran masing-masing. Dia ngurus hal-hal besar dan finansial, aku fokus operasional dan keseharian. Karena dari awal udah punya peran yang jelas, jadi nggak ada saling tumpang tindih lagi. Kadang walau masih dominan, kalau udah urusan listrik yang mati atau mobil yang rusak, aku bisa langsung balik manja dan biarin dia ambil alih. Ini juga bentuk keseimbangan, tahu kapan harus memimpin dan tahu kapan harus ngasih ruang pasangan untuk memimpin. Keempat, jaga nada bicara. Nada tinggi dan keras itu jelas gak enak didengar, apalagi saat diskusi. Bukannya nyelesain masalah, tapi malah berubah jadi debat. Padahal cuma pengen jelasin, tapi karena pakai nada yang terlalu keras, akhirnya malah jadi berantem. Sampai akhirnya kami sadar cara ngomong itu bisa nentuin arah pembicaraan. Jadi diskusi sehat atau perang dingin. Sekarang kalau nada suara udah mulai naik, salah satu pasti ingetin, "Shh, ngomongnya pelan-pelan dulu ya." Sesimpel itu, tapi efeknya besar. Begitu nada suara turun, emosi juga ikut reda dan masalah lebih mudah diselesaikan. Intinya, bukan apa yang mau kamu omongin, tapi gimana cara ngomongnya. Nada yang lembut bikin pasangan kita jadi ngerasa dihargai, didengerin, dan bikin hubungan kalian itu jadi lebih dewasa. Oh ya, di video sebelumnya aku pernah bahas satu buku ini. Di situ dijelasin gimana pentingnya ngontrol nada suara, milih kata yang tepat, dan cara ngomong yang bisa bikin orang lebih respect sama kita. Kalian bisa nonton di videoku yang ini ya. Terakhir, sesekali boleh kok manja. Cewek dominan seringkali pengen ngehandle semuanya sendiri. Padahal cowok justru suka kalau mereka bisa diandalkan dan dibutuhkan sama pasangannya sendiri. Jadi sekarang aku nggak segan sesekali manja sama Pak Su, kayak minta tolong hal-hal kecil, minta pendapat sebelum ngambil keputusan, atau sekedar curhat pas lagi capek. Dan lucunya, ini bikin dia makin sayang dan ngerasa dihargai. Ternyata waktu aku mulai ngasih ruang buat suamiku ambil peran, ini bukan berarti aku kehilangan kendali. Justru aku lebih tenang, lebih aman karena dia bisa nunjukin perannya sebagai pelindung dan pemimpin keluarga. Jadi intinya hubungan sehat itu bukan soal siapa yang lebih dominan, siapa yang menang, tapi gimana dua orang bisa saling ngerti, ngerem ego, dan bisa tumbuh bareng. Kalau kamu ngerasa relate sama cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka topik kayak gini seputar relationship and business, jangan lupa subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. See you!